Oke, hai Elsa Pips, balik lagi di Elsa Podcast. Kali ini aku Lena dari batch 2023 yang akan memandu jalannya Elsa Podcast pada hari ini dengan tema Action Unlock Choosing Your Country and Breaking the Myths. Nah sekarang tentunya aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama narsum keren kita yaitu Olive. Mungkin Olive boleh perkenalan diri dulu nih terlebih dahulu. Oke, thank you Lena. Halo semuanya, nama aku Olivia Alika Balkis. Aku dari batch 2023 dan sekarang aku lagi di my 4th semester atau semester 4. Oke, mungkin teman-teman di sini aku yakin udah pada penasaran nih sama ceritanya Olive. Mungkin boleh nggak sih langsung kita tanya-tanya pertanyaan pertama aja? Oke, mungkin boleh nggak kamu ceritain singkat tentang exchange-nya kamu kemana, terus berapa lama, dan kamu kapan nih berangkatnya, Olive? Oke, untuk exchange fall semester nanti, aku bakal ke University of Pécs di Hungaria. And untuk exchange fall semester itu usually intervalnya 6 months, in which aku emang di sana bakal 6 bulan juga. Dan berangkatnya kapan? I'd say berangkatnya tuh seharusnya mulai Agustus awal, cuman karena my dormitory di situ mulainya bisa ditempatin 1 September, jadi aku berangkat tanggal 28 Agustus. Tahun ini ya? Tahun ini. Oke, tadi aku sempat dengar 6 bulan nih, 6 bulan di Hungary. Berarti kamu nggak kuliah di Indonesia di UNER ini selama 6 bulan dong? Iya dong, jadi karena aku nggak bakal ngambil courses di Universitas Airlangga, Fakultas Hukumnya for like 6 months, makanya nanti bakal ada yang namanya mengurus cuti. Nah, to explain it briefly, mengurus cuti itu cuman, jadi intinya kamu nggak bakal ngambil matkul sini atau nggak bakal KRS-an di sini, tapi kamu bakal konversi matkul yang kamu ambil di University of Pécs. Oh, berarti nanti kamu di situ kamu convert aja, berarti kamu nggak perlu membayar lah istilahnya 6 bulan itu di UNER itu, atau perlu atau nggak sih Mas Ian? Kalau untuk UKT itu nggak perlu dibayar karena kita cuti itu juga sekalian waiver UKT. Jadi untuk UKT UNER yang semester ini itu nggak perlu dibayar. Oke. Nah, kamu tadi ikut Action ini itu nama programnya apa sih, dan kamu tahu informasi tentang Action ini dari mana, Liv? Oke, jadi nama program exchange aku di University of Pécs itu Exchange Fall Semester in the University of Pécs 2025. Nah, itu aku nemu informasi exchange itu dari Airlangga Global Engagement atau AGE, in which di sana tuh ada banyak banget exchange program mulai dari Taiwan, Turkey, juga ada di Sapienza, Rome, and Spain itu juga banyak banget. Jadi it's very kayak the platform itu very informative regarding exchange. Oke, mungkin kamu mulai cari-cari ini mulai dari semester 1 atau kamu baru-baru aja kamu cari terus kamu iseng aja apply atau gimana? Jujur aku exchange was not a part of my plan karena sebenarnya Universitas Airlangga itu nge-offer banyak program for international undergraduate program, in which salah satunya itu double degree. Tapi untuk exchange itu sebenarnya, in my opinion, ini tuh you don't have to prepare it that much. Karena kalau misalnya kamu tiba-tiba pingin exchange itu juga bisa sebenarnya, and that's what I did. Semester ini aku ngerasa kayak ya udah karena exchange is like a good opportunity for me, jadi aku daftar exchange itu baru awal-awal semester 4. Berarti kalau aku bisa bilang mungkin awal tahun ini ya kamu mulai cari-cari. Iya, benar. Nah, aku tadi sempat dengar kamu ke Hungary itu menurutku jauh banget kan dari Indonesia. Nah, kira-kira nih proses persiapanmu apa aja sih, mulai dari kayak dokumen-dokumen atau IELTS sebelum kamu berangkat, dan tentang budgeting juga bisa diceritain nggak kira-kira? Oke, I will answer the dokumen dulu sebelum kita berangkat buat exchange. Itu tuh sebenarnya every uni differentiates dokumen yang mereka butuhkan. Jadi karena exchange itu usually ada 3 types. Pertama itu fully funded, kedua partially funded, dan ketiga self-funded. Biasanya yang fully funded itu kita harus prepare more documents daripada yang fully funded atau yang daripada yang partially funded atau self-funded. Jadi for fully funded itu usually they would ask for like a motivation letter dan juga IELTS score atau kayak any English proficiency test yang uninya bakal ambil. And for myself, itu untuk preparation, kita kemarin aku butuh IELTS, karena mereka prefernya IELTS 1 TOEFL IBT. Terus kita juga butuh transkrip akademik, karena emang most uni buat exchange itu mereka ada minimum GPA-nya. And usually minimum GPA-nya itu 3.3 ke atas. Terus abis itu motivation letter aku nggak butuh, karena aku have to pay the tuition fee di sana.
jadi not fully funded. And a few other documents kayak passport, terus habis itu apa ya? Visa mungkin ya? Visa, iya visa. Visa ini kamu bayar sendiri? Iya, visa bayar sendiri, tapi pro tip, kampus itu bisa ngebiayain kita buat visa dan lain-lain kalau misalnya kita ngajuin proposal gitu. Oke. Terus setelah kamu diterima, di accept, terus kamu perlu apa sih yang kamu perlu siapin atau kamu perlu ngirim ini itu, ada nggak sih kira-kira? Sebenarnya kalau perlu ngirim ini itu tuh ke University of Pax atau ke UNER dan juga ke University of Pax itu sendiri. Kalau UNER mereka tuh pasti bakal minta letter of acceptance after kita keterima exchange program itu. And kalau University of Pax mereka tuh gak bakal minta apapun lagi kecuali required document yang bakal kamu submit sebelum kamu keterima. And maybe one additional document tuh mungkin visa ya, karena visa kalian bakal bikinnya tuh setelah keterima kan, gak mungkin sebelum keterima. Oke, mungkin tadi aku sempat notice kamu berarti half funded ya? Yes, nah, benar. Itu gimana sih caranya kamu apply untuk UNIF itu supaya kamu dibiayai half itu gimana caranya? Oke, jadi di Erlangga Global Engagement itu tuh mereka jarang banget nge-offer fully funded scholarship, fully funded exchange atau kayak fully funded scholarship for exchange programs. In which mereka tuh usually di AGE tuh cuman offer tuition fee waive. Itu termasuk half funded karena kalian nggak perlu bayar UKT-nya. Nah, di sini itu tuh various karena PAX itu nggak offer tuition fee waive. Mereka tuh offer tuition fee khusus buat partner uni, in which partner uninya University of PAX itu salah satunya Universitas Airlangga. Jadi, untuk half funded, we can say that it's half funded karena AGE udah let's just say kayak mereka udah verify UNIF atau fakultas buat ngebiayain half of my funds yang di sana gitu. Tapi kamu tetap dapat nggak sih kayak istilahnya uang saku terus dormitory itu apa kamu tetap dibiayain atau kamu biayain sendiri? Setahu aku ya, karena I'm not going to be the only one yang berangkat buat exchange. Kalau dormitory-nya aku biaya sendiri dan teman-temanku yang lain juga biaya sendiri, tapi kita tuh bisa minta financial aid ke universitasnya. Kayak for example di NUS, kemarin teman aku minta financial aid ke UNIF-nya buat waiver terkait dormitory. Dan itu bakal dikasih as long as you have the required documents. Oke, mungkin aku tadi dengar mungkin banyak banget ya pengeluaran. Tapi menurutmu apa sih pengeluaran yang paling besar untuk exchange semua ini? Pengeluaran paling besar, I would say tiket pesawat sih. Tiket pesawat sama pasti banget dormitory. Kalau tuition fee cuman bayar di awal aja dan dormitory itu depends ya. Kayak the nearer you are, let's just say kamu exchange-nya ke Singapore, it doesn't mean that your dormitory fees itu bakal lebih murah. Kayak ini tuh setahu aku dormitory di NUS itu sekitaran 12 juta. Itu per minggu, per bulan. Nah, kalau di PAX kebetulan dormitory aku tuh per bulan 3.500.000. Oke. Balik lagi ke persiapan tadi. Jadi kamu waktu mau apply itu gimana sih caranya dari step awal kamu buka apa, terus kamu isi apa, bisa dijelasin nggak? Oke, boleh. Jadi buat pendaftaran itself, pertama buka AGE. Itu tuh so many to choose from. Exchange kalau misalnya kalian maunya di Asia itu banyak, ada Taiwan, ada Korea, ada China juga. Dan kalau misalnya Europe itu juga ada banyak. Nah, fall semester sama spring semester itu beda-beda. Jadi fall semester itu only a few uni yang bakal offer kalian exchange, and for the spring semester it goes same way. Dan itu tuh sebenarnya matkul-matkulnya itu juga beda di fall semester sama di spring semester. Jadi when you guys find your uni atau kayak UNIF yang mau kalian daftarin, itu tinggal diklik aja, nanti ada information kayak minimum requirement GPA-nya berapa, terus mereka tuh accept Duolingo, maybe Duolingo, TOEFL atau IELTS. Itu tuh nanti dipaparin semua sama brosurnya juga, nanti ada link pendaftaran dan kalian bisa daftar di situ. Biasanya kalau AGE itu in a form of Google Form. Oke, setelah Google Form itu kamu dihubungin atau gimana? Pasti kan ada kayak interview, ada nggak sih? Bisa dijelasin nggak step-stepnya? Oke, for AGE nggak semuanya bakal ada interview ya. Jadi nanti habis submit Google Formnya itu, mereka tuh bakal kontak kalian 3 days atau kayak 2 days after kalian submit the form untuk ngasih tahu kalau kalian tuh keterima atau enggak. Jadi intinya yang nyeleksi tuh bakal AGE dan nanti
uni yang akan kalian pilih. Jadi AGE dulu, baru nanti uninya akan milih kalian atau enggak gitu. Berarti aku bisa bilang kalau misalnya setelah kamu lolos AGE, belum tentu kamu lolos juga dari univ itu ya? It can be like that, tapi in my opinion kalau misalnya udah lolos AGE itu udah tentu lolos di univ sana sih. Karena requirement di sana itu bukan kayak nanti bakal dites lagi, itu enggak. Itu tuh kayak lebih ke kalian bisa nge-submit semua dokumennya itu on time atau enggak for you guys to be officially an exchange student di sana dan dikasih letter of acceptance gitu. Oke, mungkin kalau aku boleh tanya nih, kira-kira dari awal perjalananmu buat kayak kamu apply, itu menurutmu susah nggak sih? Kalau dari dalam hatimu sendiri? Sebenarnya it's not that hard guys. It's just like banyak berdoa aja, terus hoki-hokian. Tapi I'm not saying that semua orang bisa keterima exchange. Itu tuh kayak you guys have to build up your quality as an individual buat appeal more kayak different from the others di hadapannya host uni yang bakal kalian pilih gitu. Jadi for example, kalian bisa naikin nilai IELTS kalian. Misalnya minimum requirement-nya itu 6.5. Kalian bisa naikin tuh jadi 7,5 gitu. Atau kayak kan biasanya mereka minta CV, in which kemarin aku dimintain CV juga kan. Bagusin itu CV-nya, kayak kalian ikut banyak organisasi, terus mungkin banyak ikut prokeran, itu tuh nge-boost your value as a person karena emang mereka di sana itu nyarinya anak-anak yang aktif gitu. Aku tadi notice ya, kamu ke Hungary itu kan jauh banget dari Indonesia. Kamu pasti banyak banget hal yang bakal kamu kangen dari Indonesia, dan aku rasa mungkin bakal ada homesick juga di situ. Kenapa sih tapi kamu pilih di situ? Kenapa kok kamu nggak pilih di Asia yang kayak deket kan? Kenapa kamu pilih yang jauh-jauh? Sebenarnya ya no particular reason, tapi ada kayak one reason to why I chose Hungary out of all the countries yang available. Pertama, karena Europe itu kita ngambil hukum kan, karena Europe itu emang pakai civil law system juga, bukan common law. Jadi I feel like itu tuh relate sama apa yang kita ambil di sini gitu loh. Dan konversinya itu bakal lebih gampang karena matkul yang mereka offer itu bener-bener align sama matkul yang bakal aku ambil nanti semester 5 gitu. Dan kalau misalnya negara-negara yang lain, itu setahu aku mereka itu cuman offer bisnis atau kayak international law. Dan buat peminatan itu sebenarnya gimana kayak exchange yang bakal kalian pilih itu harus sesuai sama peminatan kalian juga. Jadi jangan tergiur sama kayak I want to go exchange, pokoknya aku harus exchange gitu. Enggak, kalian juga harus bener-bener merhatiin matkul-matkul yang bisa diambil dan apa yang nggak bisa dikonversi nanti gitu. Kamu ada nggak sih persiapan khusus tentang adaptasi di sana? Kan bahasanya juga beda dan budayanya pasti jauh beda dan cuacanya pun juga beda. Kira-kira persiapanmu sebelum kamu berangkat tuh apa sih di sini? Persiapan sebelum berangkat, I'd say ini personally atau kayak untuk kampus gitu. Personally, I would say don't bring a lot of clothes karena from what I've heard emang di sana itu you can buy cheaper clothes and then like more good quality clothes. Tapi ini subjektif aja ya. Terus persiapan yang kedua mungkin bring a lot of adapters atau colokan karena this is like a universal experience. Pasti orang-orang different countries, different adapters juga kan. Bawa colokan itu perlu. And one more thing, ini kayak nggak terlalu penting bawa rice cooker. Karena kita di sana nggak bakal ketemu rice cooker sama sekali kan. Bukan sama sekali ya, tapi kayak bakal jarang banget karena itu bukan makanan pokoknya kita dibanding sama mereka gitu. Tapi kamu berarti tetap makan nasi ya di Hungary? Iya dong, jadi I would say bawa rice cooker yang kecil banget itu bakal fit kok kalau misalnya bagasi kalian tuh sampai 30 kilo. Oke, berarti aku bisa bilang kamu selama 6 bulan ini kamu nggak bolak-balik ya? Kamu tetap stay di sana selama 6 bulan? Yes, benar. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, aku notice kamu juga ikut mooting competition. Aku sempet notice kamu ikut JASAP ya tahun ini kan. Benar. Nah, gimana sih caramu bisa maintain semuanya, bisa ikut moot court, terus kamu bisa ngatur akademik di UNER ini, terus juga kamu bisa ikut exchange lagi. Kira-kira gimana sih kamu step by step ngejalanin itu semua? Sebenarnya sih you only need one guys, komitmen. Kayak let's just say kamu tuh emang pinter banget buat ngatur waktu dan lain-lain, tapi kayak if you do that without any commitment atau kayak basically just doing it without your own will, itu tuh bakal kayak very hard and you would not be able to maintain all of that. Jadi I would say kalian tuh harus bener-bener mau kayak berkomitmen untuk ikutin itu semua. Tapi itu semua obviously not at the same time ya, itu kayak bertahap gitu.
Jadi what I'm trying to say is that have a good commitment about what you want to do, and if you find it to be your passion, in which I really find muting as my passion, itu bakal lebih leluasa aja ngerjainnya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang komitmen, kalau misalkan nih suatu saat ada teman-teman kita di ILSA yang mungkin sama seperti kamu, dia exchange, terus dia moot court, dia juga akademik juga di UNER. Nah, terus di suatu saat dia harus pilih nih, di tiga-tiganya nih bertabrakan. Kira-kira kalau itu posisimu, kamu bakal ngelakuin kayak gimana? Ini tuh tip dari cutting banget ya. Jadi kalau misalnya udah ikut exchange itu kalau bisa banget jangan ikut moot court competitions. Kenapa? Karena di sana itu kan kamu exchange itu juga bukan buat jalan-jalan ya, tetap harus belajar, harus ngerjain ujian, dan nilaimu yang di sana nanti itu apa yang akan dikonversiin dikonversiin balik di Universitas Airlangga atau di FH ini. Jadi intinya kalau misalnya tabrakan tuh sama mooting competitions itu bakal susah banget, karena nanti tim member kalian tuh agak lebih susah buat nge-reach out kalian. Terus nanti pasti ada time difference juga kan, kalau di Hungari sama Indonesia itu bedanya 6 jaman, in which itu tuh bakal kayak susah banget buat koordinasi. Terus nanti itu tuh kalau misalnya kamu let's just say kenapa-napa terus kamu ngehilang, itu kan mereka susah banget ya buat nge-reach out ke kamu, karena kalian kan nanti jauh banget gitu dari mereka. And intinya choose one of them aja, kayak apa yang kamu jalanin sekarang itu jalanin aja, nggak usah ikut more mooting competitions while you're there, unless kalian emang bisa nge-manage ya. Oke, berarti aku berani bilang kalau kalian harus, kalau misalnya ada di posisi itu, kita benar-benar harus pilih yang mana yang harus diprioritasin. Iya, benar. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Gimana sih program exchange ini nanti bisa mempengaruhi pandangan sama rencanamu di masa depan? Apa, misalkan kayak kamu bisa jelasin nggak korelasinya apa di future of you? Mungkin apa yang kamu dapetin nantinya? Exchange is like for an experience ya guys. Jadi selain obviously itu bakal ngebagusin your personal profile atau CV, itu tuh kayak a life lesson that you guys are going to learn for the future. Jadi obviously kalau misalnya kalian exchange ke luar negeri, itu tuh bakal bener-bener mandiri, like you can even reach out to your parents without them going there, atau kayak cuman through video call aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kalian bener-bener udah mandiri di sini, I feel like I'm not saying it's not enough, tapi bakal lebih bagus lagi kalau kalian coba mandiri di negara orang lain, karena itu adaptasinya itu bakal beda banget kan. Iya, betul. Kayak kalian nggak tahu bahasanya, harus bener-bener belajar bahasanya biar kayak as a form of appreciation lah gitu. Terus for the future, I feel like it's gonna build up your character better. Maybe fix your VC, not fix, kayak make it better. Terus maybe peluang kerjanya lebih bagus dikit lah. Oke, exchange siap. gitu. Hopefully. Tadi kamu bilang bahasanya beda. Kira-kira kamu udah belajar sedikit banyak belum sih tentang Jujur belum ya. Okay. Itu tapi most universities mereka tuh offer additional classes buat Hungarian language atau kayak language dari negara yang akan kalian tujuin. Jadi kemarin University of Pax itu nawarin kayak, oh kalian mau belajar Hungarian language nggak, tapi harus bayar additional fee segini. Dan di Indonesia tuh juga kayak gitu, program exchange kita yang namanya Amerta, itu nanti siswa-siswa Amerta itu bakal ditawarin mereka mau additional language bahasa Indonesia atau enggak, with additional fees. Jadi itu balik ke kalian, kalau misalnya kalian ngerasa bisa belajar bahasanya cuman dengan berteman dengan orang sana itu nggak apa-apa banget, tapi kalau misalnya if you guys need like an additional course, itu bisa banget ambil dari mereka. Oke, berarti itu nggak wajib ya kalau gitu ya? Iya, nggak wajib. Nah mungkin kira-kira apa sih yang pengen banget kamu dapetin dari experience exchange-mu ke depan ini? I feel like aku pengen banget dapetin like new friends, like new connections from the University of Pax. Kayak mungkin utilize everything that you can do there, kayak dosennya di sana mungkin kenalan, and kalau misalnya kenal dosennya di sana kayak it's gonna be beneficial for the campus itself buat let's just say more guest lectures for collaborations, itu good. And apa ya, maybe be a better person di sana, karena sebenarnya aku tuh bukan anak rantau sama sekali, jadi I've never felt bener-bener mandiri gitu. Jadi ini bisa jadi kayak batu loncatan juga buat kamu kan, biar kamu bisa lebih mandiri lagi. Bener banget. Nah,
tadi aku dengar kamu pengen teman baru. Nah, kira-kira gimana sih cara connect di situ menurutmu? Kamu udah persiapin gimana kamu cara connectnya nggak? Kan mengingat juga bahasanya juga beda, lingkungannya beda. Gimana sih caramu untuk usaha connectnya? Sebenarnya it depends ya. Kalau univ aku kemarin mereka tuh nyediain Google Form buat kita isi so that the exchange students itu bisa link up. Jadi kalian isi datanya namanya siapa, bisa di-connect kemana. Kayak for example kalian ngasih Instagram karena kalian lebih prefer di-connect di Instagram atau WhatsApp gitu. Itu tuh kayak one of the methods buat mereka biar kita tuh bisa link up together. Dan kalau misalnya kita belum nemu partner buat dormitory, itu tuh bisa banget lewat situ. Dan di University of Pax dan I feel like banyak university lain itu mereka nge-offer namanya buddy system. Jadi buddy system tuh nanti every exchange student tuh bakal di pair up sama satu local student dari sana. Jadi emang mereka tuh di sana serves as like a tour guide, terus kayak sebagai teman kalian di sana. Kalau misalnya kalian belum bisa bahasa Hungari, nanti mereka bantu juga gitu. Tapi di sana kamu kalau di Indonesia kan ada kayak ospek gitu ya. Apa di sana kamu di ospek lagi atau enggak? Atau langsung kamu masuk aja ke kelasnya terus kelas kayak biasa atau gimana? Di sana pasti ada orientation. Jadi mereka tuh pasti ada like 1 day or 2 day atau even bisa a week of orientation. Tapi di sana tuh kayak istilahnya tuh bukan ospek yang kayak kita punya di UNER ya. Kayak welcoming party-nya aja gitu. Jadi orientation buat kayak nunjukin ini kampusnya kayak gimana, terus nanti kayak kelas-kelasnya bakal di mana dan lain-lain gitu. Oke, mungkin bakal banyak nggak sih pengalaman-pengalaman baru. Nah, mungkin ada nggak sih hal yang paling kamu takutin banget di experience ini, exchange ini? Aku takut banget kalau misalnya nanti dosennya tuh keceplosannya pakai bahasa Hungari. Kayak let's just say kita lagi lecture, terus obviously we would be in an international class di mana kelas itu bakal di-conduct in English. Tapi terkadang di sini tuh pengetahuan aku ya sama experience juga, waktu ada siswa-siswa dari luar negeri atau kayak waktu mereka lagi exchange ke sini, dosen tuh biasanya keceplosan bahasa Indonesia dan kayak akhirnya keterusan gitu loh pakai bahasa Indonesia jelasinnya. Akhirnya kan kalau misalnya kita di posisi mereka pasti bakal bingung banget kan, kayak betul. Oh ini lecture-nya tentang apa kok tiba-tiba pakai bahasa Indonesia gitu. Itu aku takut banget sih kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, kamu pernah nggak sih ke Hungari? Udah pernah ada pengalaman ke situ apa belum? Atau baru ini nanti pertama kali? Kebetulan baru ini nanti ke Hungaria. Oh, oke. Oke, mungkin aku punya beberapa fun question nih buat kamu. Oke, sure. Oke, fun question pertama nih. Kira-kira apa sih satu hal yang bakal kamu bawa dari Indonesia ke Hungary yang mana di Hungary nggak jual dan cuma ada di Indonesia? Kira-kira apa? Selain rice cooker tadi. Oke, I'm gonna say this while I look to the camera. Sambal, guys. Kayak believe me or not, aku tuh denger banyak banget dari teman-teman aku di Maastricht kalau misalnya sambal itu very crucial buat anak-anak di sana. Jadi mereka tuh bener-bener bisa bayar sampai 10 euro just for sambal. Karena di sana bener-bener gak ada and it tastes so different. Jadi sambal. Pasti kamu, berarti itu gak mungkin kelewatan, pasti kamu bawa ya sambal ya? Pasti dong, pasti bawa sambal, itu penting banget sih, I feel like. Oke. Jadi kamu bakal keinget Indonesia terus. Nanti kamu mungkin kira-kira kamu bakal homesick gak sih? Iya dong, bakal homesick karena kan 6 bulan tuh banyak ya. Kayak mungkin satu semester di sini tuh nggak terlalu kerasa, tapi kayak when you're not with your friends atau kayak when you're not with your family itu pasti kerasa banget 6 bulannya. Jadi homesick is like a common thing buat kita di sana gitu. Berarti kamu berangkat ke Hungary itu bener-bener sendirian? Atau ada temen yang kayak janjian kita exchange bareng? Nggak ada? Kebetulan aku berangkat bareng satu temen aku lagi dari FH UNER juga kebetulan. Dan itu tuh setahu aku after lihat data yang dikirim buat student exchange atau kayak Google Form yang tadi aku bilang, itu tuh cuman aku sama dia doang dari UNAIR. Tapi ada beberapa anak yang dari Undip, juga ada beberapa anak yang dari IPB. Yang dari UNAIR tuh dari FH atau bukan? Dari FH juga. Oke. Oke, fun question nomor 2 nih. Kira-kira apa sih yang bakal kamu kangenin di Indonesia? Selain kita kuliah offline bareng ya, mungkin apa? Maybe the weather sih. Kayak even when weather di sini tuh kayak panas banget, tapi kayak di sana tuh bakal apa ya? Dingin. Karena fall semester tuh bakal dingin kan, bakal winter. Jadi I feel like I would like the summer more than the winter. Karena we have to wear more clothes, in which is like not that good. Terus aku I don't know ya, kayak it's just me. I really don't like winter karena it makes my skin really dry. So I would miss summer from here. Oke.
Berarti mungkin dari 6 bulan kamu berangkat Agustus ya? Iya, Agustus, benar. Berarti balik ke Indonesia Desember? No, balik ke Indonesia itu akhir Januari. Jadi Februari aku udah balik ke sini. Dan itu mulai kuliah lagi di sini? Iya, benar. Oke, mungkin tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dari aku. Aku mau ngucapin makasih banyak buat Olive yang udah nemenin kita dan sharing informasi juga buat kita. Dan aku harap teman-teman Ilsa tentunya bisa ngikutin jejaknya Olive juga. Dan juga termotivasi nih sama apa yang kamu lakuin sekarang kayak gitu. Nah, sekian Ilsa Podcast Volume 2. Aku Lena, aku pamit undur diri. See you on the next podcast. I'm here with Ilsa, the future of international. Bye-bye. Bye.